Jarang-jarang ya Pak ya? Jarang iya Bang, ulah heula rokok ge. Udah kesok dicarang. Gede. Ayo siap. Do surah mana do? Do surah mana do ya kawan do. Hahaha. Edo. Ya. Widih, hebat ya komandan ya. Ini memang kalau udah bisa pergunakan, kalau misalnya rumah ada, itu kejadian bisa pakainya. SG itu mana SG? SG mana SG? Ada di tahun ya? Ayo kamu. Wah, ayo kumis. Ayo mis. Ya santai kita mah modar manten. Bagaimana barusan melihat dan BBM-nya berserakan, isinya jangan di tengah, di satu dari pinggir. Sebelum ini mati, jangan dulu ditinggal. Sifatnya BBM kalau ditinggal pasti balik lagi. Itu cara pemadaman kelas B ya. Tadi ada kan kelas B itu solar, bensin, LPG termasuk. Jadi sifatnya di satu dari pinggir. Sebelum mati jangan ditinggal karena akan beremet lagi. Itu BBM. Ya. Oke, udah paham ya Pak ya? Dari tadi penggunaannya, dari teori dasar. Oke, udah paham, ada gambaran ya Pak ya? Kita pakai hidran ya Pak ya? Penggunaan hidran bagaimana itu? Silakan Pak. Ini Pak. Hidran, nyalain hidran. Berapa orang informasi rekrut tadi Pak? 5. Ya. Kuncinya kali kunci. Ya, kuncinya aja. Wih, mama kan eta, Mang. Bapak aja. Mado ya, mado. Nah, 3 orang, 4 orang. Silakan operasikan dan anggap di sini ada kebakaran. Silakan. Atau video kan? Mang. Maju Bang. Bang, kadinya majuan lah. Pak Is, motonya dari sana Pak, sekalian target. Oh, si gelo. Nah, ya
Bapak kata kabarnya ya? Baik, alhamdulillah. Katanya udah di Honda katanya nih. Oh, udah pindah di Honda. Sekarang saya udah nggak mau digas lagi tanpa bau. Oh bener. Sekarang saya mau di Honda dong. Katanya. Hebat bener. Oh ke sana, oi, jangan ke sini, oi. Sana. Oi, ke sana. Oi, ke sana, oi. Woi, ke sana. Gelo. Oi, sana. Si gelo. Tapi salah bawa. Yo. Yo. Ya. Wah. Buset. Tuh kata buah tuh, kata buah. Kan, tuh kan. Mana air gituan, air kotor. Hei! Awas, awas, awas! Sampai kok. Oi, awas ke Mayora, awas ke Mayora. Oi, awas kantor Mayora, awas. Awas kantor depan, awas. Lu kok cuma berdua? Woi, bagaimana lagi, wah. Tuh tangka buah, tuh tangka buah. Wah, China seger, China seger, Thailand sehat dong. Wah! Awas gudang. Oi, gudang Mayora, oi. Wah, tiang listrik roboh.
Ayo SG DKU. Ayo. Udah siap? Udah siap belum? Siap. Yang belakang. Mayora jadi target ini. Ada apa Pak Gudang? Tuh, makanya ke sini. Sekarang bakal diserang api. Gimana diserang api? Wih. Wih, hebat euy. Wih. Hebat euy. Antaranya mana Pak? Spray. Spray Pak. Kalau diserang api di sini Pak. Diserang api, diserang asap ini. Ya udah matikan. Kasih komando ke sana, hei. Kasih komando. Terus teori yang tadi Pak, diputar. Ayo dibantu. Ini video euy. Pakai film. Asik ya lo. Besok Senin. Jangan lupa Senin. Awas kena lampu. Ada gambaran ya buat tim yang lain. Ya. Ada gambaran ya seperti itu ya. Oh, karung kolina tak ayahnya. Nggak ada. Gila, biji tinggalin. Ya Pak, kita kumpul lagi Pak. Kita kumpul lagi Pak. Selesai, sudah.
Kami sengaja aja Pak. Kita evaluasi barusan dari tadi sampai sekarang. Kita evaluasi kekurangannya di mana. Teman-teman dapat. Kekurangannya satu, penyakit orang Indonesia, yaitu senang menonton orang susah. Itu penyakit Indonesia. Jadi orang lagi susah tuh malah ketawa. Gimana kalau misalnya terjadinya ke kita? Kalau kita diketawakan orang lain, bagaimana? Ya, artinya kebakaran bukan tanggung jawab pemadam kebakaran. Tapi kebakaran itu tanggung jawab kita semua. Contoh, kebakaran di sini. Maaf, jangan santai. Apakah kita mau santai? Jangan. Silakan santai. Lapangan kerja tertutup. Anak kecil kita bagaimana? Itu gampangnya. Jadi kalau makanya tanggung jawab di sini itu kita semua yang ada di sini. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, biarkan. Jangan sampai teman kita capek atau sampai bahkan sampai korban. Kita bantu. Memang itu penyakit orang Indonesia. Kalau terjadi kebakaran, menyurakin, menertawakan, itu orang Indonesia. Tapi kalau misalnya terjadinya ke kita bagaimana? Ya, kita bareng-bareng tanggung jawab kita. Kalau memang kita lihat, kita tahu. Apalagi kita sama-sama satu keluarga ini. Saya katakan ini keluarga satu keluarga. Yang namanya LPG itu satu keluarga. Kalau bisa terjadi ya kita bantu kalau memang kita bisa. Jadi intinya kebakaran bukan tanggung jawab pemadam kebakaran. Bukan tanggung jawab saya pribadi atau dinas, tapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Intinya kita saling bantu. Bagaimana kalau kita terjadi ke kita? Itu satu. Kedua, dalam hal tadi praktek, saya rasa sudah paham, Bapak sudah paham, karena sering simulasi, sering penggunaan aparatus. Walaupun tadi ada yang pegang apa hanya di sininya, tidak di depan. Masih untung dipijitnya tidak kencang ya, Pak Edo. Kalau dikencengnya kencang, ini ini pasti apanya kemana-mana Pak. Iya dipegang aja. Kalau misalkan pegangnya di depan, ini pijitannya kencang, ini terkendali. Kalau tadi di sini pegangnya kalau misalnya kencang, pijitnya ini akan kemana-mana. Sayang itu alatnya mahal. Ya. Ini hanya koreksi saja. Bukan hanya untuk Pak Edo, untuk semua. Terus tadi ada beberapa yang tidak memperhatikan keselamatan pribadi. Contoh, saya sudah sampaikan 3-5 meter itu jarak aman buat kita. Ini yang dekat. Yang ini kan ada nembak air menyembur. Itu hanya sedikit. Kalau besar bisa menyambar kita. Jadi apapun yang Bapak akan tindak lakukan, ingat anak istri menunggu di rumah. Gak mau kan istri Bapak jadi janda. Jadi intinya apapun yang kita tidak lakukan, keselamatan itu nomor satu. Kita nggak sanggup, kita nggak siap, jangan. Mendingan mundur, kita bantu yang lain. Jangan mati konyol. Ya, kita pun petugas pemadam, memang kita nggak sanggup, nggak siap, kita tidak memaksakan. Kalau memang kita jadi korban. Jadi intinya karena rumah ini dekat dengan bahaya. Ya, itu Bang, yang di ada rumahnya tuh. Nah itu Bang. Intinya satu, jangan sampai mempertawakan rekan kita yang lagi pemadaman atau lagi. Tapi pasalnya bukan punya Suswana. Itu penyakit. Apa yang kita lakukan tempat kerjaan atau dimanapun, ingat anak istri menunggu di rumah. Intinya keselamatan kita harus diperhatikan. Jangan karena ayah dundungan, karena ayah bos, ayo gue, udah hayangkan nilai. Akhirnya kita korban. Nol besar nggak ada apa-apa. Itu saja mungkin sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan sekitar praktek barusan, silakan ada pertanyaan. Buat yang dari pangkalan-pangkalan, ini ujung tombaknya dari agen ini, itu harus disampaikan Pak. Jangan hanya untuk sendiri,
tapi disampaikan ke yang lain. Yang dari pangkalan sampaikan, bahkan mungkin yang beli eceran sampaikan tanpa tulisan. Oh, sejelas ya eta saha? Ilmunya atau informasinya disampaikan. Ya, nggak ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan Pak. tolong Pak informasi. Kan kadang-kadang kalau kita punya seperti ini, cara menyimpan selang yang bagus itu seperti apa? Cara menyimpan selang atau menggulung ya. Kalau menggulung tadi udah bagus, ya udah jelas itu cepat Pak. Cara menggulung itu akan cepat tindakannya Pak. Ada yang bagian menggulung itu hanya satu gulung, yang penggunaannya harus dilempar. Itu kurang efektif, kurang cepat. Tapi tadi saya perhatikan cara menggulungnya udah benar. Sambung, tarik. Nggak usah dilempar lagi. Sambungkan ujungnya, tarik kosong. Ini tidak akan membelit. Tadi udah bagus, udah jelas, betul seperti itu. Yang lain pun yang satu golong itu bukannya salah, tapi lama untuk prosesnya. Bisa, benar. Cuman kan bicara kebakaran, bicara kecepatan. Ya. Terus tadi tindakan. Terlalu banyak kompromi, kamu dulu atau siapa dulu. Tindakan pemadam kebakaran itu harus cepat, Pak. Saya bilang kita bicara menit atau jam, atau detik. Oke, jadi cara penyimpanannya biar situasi di box ya sampai kena karat atau hujanan atau panas. Terus kita sering dipakai sirkulasi. Ada yang nggak pernah dipakai masih baru karena kelamaan begitu dipakai bocor karena kena matahari, kena hujan. Seperti ini kan rubber dan kapas harus sering ada sirkulasi minimal buat dengan tanaman. Jadi sering belum lagi simpanan. Jangan sampai kena hujan, kena panas. Untuk pemeliharaan ini. Terus untuk ini kan jenisnya pandahead. Jenis sambungan kuplingnya ini pandahead. Jadi masuk diputar takol, baru pencet. Ini kalau saya bilang kurang efektif buat penyerang. Begitu ini selesai penyerangan di sini, bukannya susah. Harus cari batu kan. Nah, oke, seperti ini kuplingnya, lengkapi petugas Bapak dengan kampak. Ada Kampak merah yang bisa mengencangkan ini, bisa juga. Ada kuncinya di kampak itu. Itu buat mempercepat proses pemadaman. Nah, oke, udah padam di sini. Mau pindah, buka ini, pindah sana. Itu akan ada waktu. Kalau yang jenis kita itu macino, trek, buka. Itu jenis kopling sodok. Itu jenis macino. Ini pandahead. Ini masih ke arah Jakarta. Mobil Jakarta semua seperti ini. Kalau mobil kita pemadam kebakaran Jakarta itu sistemnya macino. Jadi tinggal masukkan sodok plek. Begitu ada bunyi plek, sudah bunyi. Ini bisa dipakai. Cuman tadi kan mau bongkar aja cari batu, itu aja kekurangannya. Kalau pemadam Jakarta udah lengkapi dengan kampak masing-masing. Itu aja Pak untuk pemeliharaannya. Jangan sampai kena matahari, kena hujan. Terus jangan kena tikus juga. Ini banyak yang bocor karena tikus. Terus klep-klepnya kasih template itu yang nggak mati. Ada yang dari SPBI Gasindo mana? Cari klep di kita pun nggak ada Pak. Klep karet ini yang dari mana ya? Dari Sultan Gasindo, bukan Sultan. SJ. Cukup baik. Sahaja. Nah, itu cari karetnya memang susah Pak. Ya minimal bisa kita maintenance untuk memodifikasi. Itu jarang-jarang Pak. Makanya yang ada harus dipelihara. Jangan sampai susah Pak. Bocor susah. Itu saja mungkin. Ada lagi Pak? Untuk ini Pak, minta penjelasan lagi kan tadi cara penempatan Bapak di kendaraan Pak. Tuh. Oh, tadi kan saya sering lihat di sini waktu pemeriksaan tuh saya perhatikan kendaraannya itu diikatnya banyak. Begitu ada kejadian susah bukanya. Jadi ya minimal yang sesimpel mungkin. Tapi memang di sisi lain ada hal Di luar apa di dalam Pak? itu bagusnya di belakang jok. Di belakang jok. Kabin berarti. Ya? Jalan kabin berarti. Ya. Di dalam jok. Artinya kan yang standby orang itu kan di dalam. Tapi posisinya seperti
Mau tertidur, mau berdiri, silahkan. Nggak jadi masalah. Yang jelas si koplingnya jangan terganggu. Tuh. Kenapa? Di luar rawan hilang. Yakin? Rata-rata sopir yang kenceng banget takut hilang. Ya, begitu ada kejadian susah juga bukanya. Jadi lebih aman di belakang kabin dan aman. Belakang jok. Biasanya kalau mobil kecil kan ada yang 1 kilo. Itu karena ini gede di belakang jok. Misalkan. Kalau di luar kan nggak ada orang. Bisa aja mungkin. Terus Pak, kalau untuk di mobil itu cairan Pak. Bagus, pertanyaan bagus. Pakai powder apa cairan? Bukan cairan. CO2. Gas Pak. Itu CO, karbon dioksida. Kita lihat Mbak Dia, tadi disampaikan klasifikasi kebakaran A, B, C. Rata-rata kalau mobil kendaraan itu C, listrik, konsleting listrik. Rata-rata itu kelas C, yaitu pakai CO. Itu kelas C. Dalam ruangan. Kalau di luar ruangan CO tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak ada apa-apanya? Bersatu dengan udara luar. Yang karbon dioksida di luar tidak ada apa-apa, malah habis. Yang sangat efektif ABC itu powder di luar. Media listrik bisa, BBM juga bisa, kapas juga bisa. Cuman kekurangannya apa? Ini berdebu. Kalau disimpan di office kurang efektif. Kenapa? Komputer satu banyak kan kebakaran, pakai powder. Mati. Cuma komputer lain berkontaminasi, kena virus. Harusnya ruginya 100.000 malah jadi 1 juta. Jadi kita penempatan apa harus tahu media yang terbakar itu apa, posisinya di mana, aparnya apa jenisnya. Kita harus tahu. Makanya tadi disampaikan ada klasifikasi kebakaran. Begitu Pak. Ya. Ada lagi? Oke, cukup. Mudah-mudahan Bapak-Bapak tidak puas apa yang Bapak Budi sampaikan, apa yang saya sampaikan Bapak-Bapak tidak puas, ya. Apanya? Biasanya orang yang menyampaikan itu mudah-mudahan Bapak puas kan? Kalau saya enggak, balik. Mudah-mudahan Bapak-Bapak tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Artinya Bapak-Bapak kalau puas dengan apa yang saya sampaikan, Bapak hanya saya aja informasi yang Bapak ketahui. Saya berharapkan silahkan terbuka mencari informasi masalah kebakaran ke siapa saja. Ya, artinya makanya saya sampaikan jangan puas. Terus apa yang saya sampaikan dengan Pak Budi jangan dipakai. Ya ilmunya jangan dipakai. Diundang apa ya? Kalau disampaikan tapi itu dipakai. Artinya saya bersama pemadam kebakaran mendoakan tidak ada kejadian kebakaran di tempat Bapak. Amin. Dipakai. Kalaupun ada, ya silakan dipakai. Jadi di samping saya tidak memuaskan, juga jangan dipakai ilmunya Pak. Bisa dikatakan sesat. Artinya saya mendoakan bersama kru kami tidak terjadi kebakaran di ruangan. Bisa dipakai ilmu nanti kajian isi ulang. Tapi tidak dipakai kembali, mau dipakai berarti ada kejadian. Kita tidak berharap ada kejadian di mana saja. Gitu Pak maksudnya. Kenapa jangan sampai puas dan jangan sampai dipakai. Itu maksud tujuan kita. Tidak puas supaya mencari lagi informasi Pak. Tidak hanya dari Pak Budi, dari saya, cari lagi ke yang lain. Masalah seputar kebakaran. Jangan dipakai artinya saya mendoakan tidak ada kebakaran di tempat Bapak. Amin. Kalaupun ada silahkan pakai. Terkuat telepon pemadam kebakaran. Makanya adanya pelatihan ini untuk antisipasi api awal. Kamu nggak kira-kira terkuat Pak, telepon. Pak, sanggup terkuat. Apinya udah besar. Silahkan hubungi kami. Kami 24 jam. Ya. Dan bukan hanya memadamkan api saja. Kita pun ada tupoksinya. Orang tenggelam, orang bunuh diri tower, silakan hubungi kami. Ya. Biasanya Pak mendekati ke lebaran itu selalu ada. Suka ada yang mendekati ke lebaran, suka ada yang bunuh diri. Rata-rata. Itu terjadi di tower, yang ngetren di tower. Yang dekat ibu ya, dulu ya ada. Ya itu, karena tekanan ekonomi
mohon maaf apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang sakit hati atau kena kesinggung atau bagaimana, mohon maaf. Karena di lapangan seperti ini Pak, nggak bisa kuliah-kuliah, nggak bisa santai. Bicara di lapangan berarti bicara keamanan kita. Jadi saya sampaikan pun ya seperti itu. Jadi mohon maaf bahwa Pak yang lebih tua nih, yang senior-senior dari saya, mohon maaf. Kali ini saya mohon maaf yang disampaikan saya bisa nyakitin hati Bapak atau Ibu. Mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diman, tuker surat jalan. Sementara tadi.